Sugeng Injang rahayu dari Timur Bengawan. Sebenarnya saya lebih suka membahas Sang Kesatrio Piningit. Tapi ketika saya melihat isi konten-konten yang lainnya tentang Sang Kesatrio Piningit, di situ saya melihat banyak kegaduhan yang menyelimuti jiwa-jiwa Jawa. Jawa adalah jiwa, soul ya, jiwanya. Nah, mungkin dari kedangkalan spiritual saya bertanya dan saya jawab sendiri. Ketika saya membuat sebuah konten ya tentang Sang Kesatrio Piningit, memang saya mengagumi beliau. Saya berharap beliau benar-benar datang. Tetapi di lain waktu ketika saya browsing, searching sesuatu yang muncul di beranda saya melihat juga banyak kegaduhan. Sebenarnya media sosial ini saya jadikan perpustakaan di mana saya bisa mendapatkan sesuatu yang baru di lain tempat. Makanya di media sosial ini ada sisinya yang artinya dari bahasa asing bisa ke dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa asing yang mungkin bahasa Rusia, bahasa Filipina, bahasa Tagalog, bahasa Tamil, bahasa apapun itu bisa dijadikan bahasa Inggris. Nah, mungkin beruntung sekali yang banyak kursus Inggris di Kediri, di Pare sana, karena dia akan memahami konten-konten dari negara lain yang bahasanya mungkin sulit untuk dijadikan bahasa Indonesia tetapi bisa ditranslatekan ke bahasa Inggris. Sebenarnya menguntungkan sekali karena ini sebuah perpustakaan. Nah, untuk mengetahui perpustakaan ini baik, positif atau negatif buat kita harus menggunakan akal dan budi. Makanya ada wisuda yang mewisudakan ilmu pengetahuan dan ada wisudi yang mewisudakan budi. Jiwa Jawa lebih mengutamakan budinya. Jadi jiwa Jawa Lemurian lebih mengutamakan budinya daripada akalnya. Nah, akal, ketika saya pernah di barat ada salah satu teman keluarga teman saya yang menderita sakit di otak. Ketika otaknya itu error satu sarafnya sehabis dioperasi, maka dia akan diam. Iblis pun tidak menggoda karena dia cuma bisa begini. Tapi paling tidak dia itu menemukan sebuah kedamaian di mana tidak terkontaminasi oleh doktrin, dogma, apalagi tidak kena vibrasi hal-hal negatif. Ya, tidak distraction, tidak terganggu oleh sesuatu yang negatif. Meskipun dia tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi kedamaian itu ada. Damai sekali, orang nggak tahu apa-apa, cuma ditanya dia nggak dijawab. Itu. Nah, itu kalau
dua otak ini, kanan kiri, yang salah satunya konslet ya seperti itu. Tapi paling enggak dia menemukan kedamaian. Itu enggak cuma malaikat atau iblis yang nggak bisa masuk, tetapi Sang Maha juga nggak bisa masuk karena adanya error dalam jasadnya ini, dalam raganya ini error. Nah, jiwa Jawa itu adalah jiwa pencari yang selalu mencari, entah itu mencari Sang Maha, mencari kebenaran, atau mencari keadilan. Setiap manusia punya sistem yang mempercayai sesuatu. Tetapi jiwa Jawa mereka lebih mengutamakan sebagai pencari, bukan mempercayai sesuatu, tapi mencari sesuatu yang didasari oleh budinya. Jadi mencari, karena dengan mencari kita diberi kebebasan dan diberikan pilihan. Ya, jadi ya nggak heran jika kita bisa menampung banyak religion, agama di Nusantara ini. Nah, karena jiwa kita itu mencari, tidak gampang percaya tapi mencari. Itu bagus daripada hanya mempercayai. Nah, lebih susah lagi jika tidak tahu tapi mempercayai. Jadi tidak tahu tentang sejarah, tidak tahu tentang asal usul, tidak tahu kebenaran, tapi hanya mempercayai. Itu lebih susah sekali. Makanya akan menimbulkan kegaduhan. Karena Sang Maha Pencipta itu sebuah solusi, bukan masalah. Tapi akhir-akhir ini Sang Maha Pencipta beserta utusannya menjadi masalah yang besar. Karena apa yang terjadi saat ini adalah kepercayaan. Yang satu mempercaya ini bahwa ini benar, yang satu mempercaya ini bahwa ini benar. Akhirnya berantem sendiri. Gitu. Berkelahi, berantem sendiri. Gara-gara ya kebenaran. Ya, benar aku, salah aku, salah. Nah, itulah. Sebenarnya salah dan benar itu tidaklah penting. Dengan salah atau benar, temanmu kamu anggap salah atau kamu anggap benar tidaklah penting. Karena dengan benar atau salah dalam diskusi, dalam apapun itu, percakapan, obrolan di kampung-kampung dan sebagainya, benar dan salah tidaklah penting. Karena benar dan salah itu kita bisa dapat poin-poin yang waspada, yang kita bisa waspada. Ya, itu sudah ada di video-video saya. Nah, jiwa Jawa, jiwa seorang mencari dulur. Gitu. Bukan hanya asal percaya. Jika kamu tidak tahu, katakanlah tidak tahu. Jika kamu tahu, katakanlah tahu. Jangan kamu tidak tahu mengatakan tahu. Yang itu hanya dari katanya kok. Lebih stres lagi karena dari katanya itu tadi. Makanya kemarin saya bilang, jika seseorang itu mengetahui sesuatu, berarti dia tidak tahu. Tapi jika orang itu tidak tahu, maka dia akan tahu dan menemukan Sang Maha Pencipta. Karena apa? Jiwanya mencari. Ada juga lagi perdebatan masalah bahasa, yang salah satu komplain bahasanya jangan dipakai, lalu dibuatlah ribut. Kalau kita bekerja secara profesional, katakanlah di perusahaan asing dimanapun itu, ketika kamu
bertemu dengan kolegamu dan kamu menggunakan bahasa Indonesia, berbicara di depan orang yang bukan orang Indonesia, itu artinya tidak respect, tidak menghormati. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahasamu. Ketika saya bertemu teman saya bekerja di perusahaan asing, perusahaan luar negeri asing, saya ngomong pakai bahasa Indonesia misalnya, atau bahasa Jawa. Wah, jancuk tenan kae. Rambute keribu, rambute blonde, kelakuane ra bener, ra teges. Orangnya di depan kita. Maka orang itu akan menyangka bahwa kita menggosipkan dia. Dia akan berprasangka buruk terhadap kita. Nah, kita boleh menggunakan bahasa daerah kita dan bahasa ibu kita ketika kita di daerah kita. Ketika kita sudah berkumpul dengan makhluk sosial yang majemuk, yang beda culture atau budaya, kita harus menghargainya memakai bahasa yang sudah disahkan. Ya bahasa Indonesia kalau kita ada di lingkup Nusantara, ya bahasa Inggris kalau kita di lingkup asing. Nah, seperti itu. Fair, menurut saya fair enough. Jadi istilahnya seperti itu. Respect atau menghargai adalah bagian dari budi. Menghargai seseorang. Ketika saya bertemu dengan teman saya orang Bali atau orang Madura, kita berkumpul meskipun dia hanya sendirian dan saya bersama orang-orang Jawa, saya tidak akan menggunakan bahasa Jawa. Nanti dipikirnya dia, saya itu ngomongin dia. Apalagi itu di tempat profesional, di mana pekerjaan itu pekerjaan yang profesional, itu seharusnya ya dipikirkan lagi. Di telepon aja udah ada kok. Please press 1 for English, press 2 for Indonesia. Ya, karena kamu nggak tahu bahasa Inggris, kamu tekan 2 untuk bahasa Indonesia. Nah, begitulah dulur. Jadi bijaksana dengan situasi, bijaksana dengan apa yang kita buat, mengerti, memahami dengan menghargai sesama, dan mencoba memberi diri kita kebebasan untuk mencari. Kenapa saya suka dengan jiwa Jawa, soulnya Jawa, jiwanya Jawa? Karena jiwa Jawa adalah jiwa seseorang yang mencari, yang tidak mudah percaya sebelum dia berpengalaman atau mengalaminya sendiri. Itu ya dulur, rahayu dari Timur Bengawan.